Narkoba secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu narkos atau narkosis yang berarti menidurkan atau pembiusan. Nah, dalam KBBI mengistilahkan narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Sehingga dapat disimpulkan, narkoba merupakan obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang, dan dapat menimbulkan efek yang stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan pada diri seseorang yang mengonsumsi narkoba. Narkoba sendiri memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama adalah narkotika, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga adalah zat adiktif. Nah, berdasarkan cara pembuatannya, narkoba dibagi menjadi 3, yaitu narkoba alami, narkoba simentesis, dan narkoba sintesis. Dalam Al-Quran sendiri tidak secara langsung menyebutkan tentang narkoba, tetapi yang ditimbulkan dari mengonsumsi narkoba itu sangat buruk, sehingga hukum narkoba dikiaskan dengan hukum khamar. Nah, khamar sendiri teman-teman sudah tahu bahwa haram untuk dikonsumsi, bahkan tidak hanya sebatas pengharaman, Allah melalui lisan Rasulnya juga memberikan sanksi di dunia bagi peminumnya, penjualnya, dan pembuatnya. Kemudian Islam datang sebagai agama yang menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya, yang masih tetap mempertahankan hukum haram dari mengonsumsi khamar. Tetapi Islam tidak serta-merta mengharamkan khamar secara langsung. Hukum pengharaman khamar datang secara bertahap. Nah, mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Mungkin hanya itu dari saya. Ada 2 jenis yang perlu kita ketahui, yaitu jenis narkotika dan psikotropika. Adapun sejenis zat narkotika yang kita ketahui itu, dia berasal dari tanaman atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan pada kesadaran kita. Jadi zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi dia narkotika itu memiliki daya adiksi atau yang mendapatkan ketagihan yang sangat berat, sehingga orang yang mencoba untuk menggunakan narkotika ini dia akan mengalami ketagihan. Narkotika juga memiliki daya toleran atau penyesuaian dan daya habitual atau kebiasaan yang sangat tinggi ketika sifat narkotika ini yang menyebabkan pemakaian narkotika itu tidak dapat lepas dari cengkramannya. Artinya apa? Ketika kita sudah menggunakan narkotika ini, maka kita akan sangat sulit untuk melepaskan ini karena pemakaiannya itu sangat sangat tinggi, sehingga sangat berketergantungan. Berdasarkan cara pembuatannya ini, narkotika dia dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu narkotika alami, kemudian narkotika semisintesi, dan narkotika sintesi. Jadi yang pertama, narkotika alami itu adalah narkotika yang zat adiktifnya itu diambil dari tumbuh-tumbuhan alam seperti ganja, hasis, koka, atau opium, dan yang itu berdasarkan tumbuh-tumbuhan ya, secara tumbuh-tumbuhan. Dan yang kedua yaitu narkotika semisintesis, itu adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya seperti morfin, kodein, heroin, dan kokain. Itu yang digunakan untuk kepentingan dokter ya. Adapun narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Adapun yang ketiga yaitu narkotika sintesis, yaitu
cara pembuatannya itu palsu, yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembisuan atau pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba substitusi. Contohnya petidin, methadone, dan naltrexone. Jadi itu jenis-jenis dari narkotika. Selanjutnya yaitu psikotropika. Jadi psikotropika di sini adalah zat atau obat yang bukan narkotika, baik alami maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas. Jadi psikotropika itu adalah obat yang digunakan oleh para dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Jadi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Bagaimana kemudian narkoba itu dalam Al-Quran. Dalam hal ini, narkoba itu dikiaskan dengan khamar, karena dalam Al-Quran tidak menegaskan secara langsung tentang narkoba, jadi dikiaskan dengan khamar, keharamannya. Jadi yang pertama itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya, dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya. Jadi dalam Quran surah Al-Baqarah 219 ini Allah menerangkan tentang khamar yang dikiaskan dengan narkoba tadi. Jadi khamar itu memiliki manfaat, akan tetapi juga memiliki kemudaratan, dan keburukannya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Namun ayat ini belum menegaskan secara langsung atau kemutlakan pengharaman dari khamar itu sendiri. Nah, dan selanjutnya Allah kemudian menjelaskan lagi dalam Quran surah An-Nisa ayat 43. Mana Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan janganlah pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik lagi suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu, sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi ayat 43 surah An-Nisa ini adalah ayat yang kemudian menjadi tahap kedua pengharaman atau dilarang mendekati khamar. Tapi dalam ayat ini berkenaan dengan peristiwa di mana Ali bin Abi Thalib melakukan menghadiri acara bersama sahabat-sahabatnya, dan di dalam acara itu mereka dihidangkan khamar. Jadi mereka mengkonsumsi khamar, dan ketika masuk waktu sholat, mereka kemudian sholat, akan tetapi masih dalam pengaruh khamar. Jadi masih kesadarannya tidak
stabil seperti kesadaran pada biasanya. Dan saat Ali menjadi imam, Ali kemudian keliru membacakan surah Al-Kafirun, sehingga ayat inilah kemudian turun dan berkenaan dengan peristiwa itu di mana Allah melarang melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Akan tetapi ayat ini belum secara tegas atau secara mutlak menegaskan pengharaman terhadap khamar, akan tetapi hanya pada waktu sholat saja. Jadi khamar diharamkan ketika ingin melaksanakan sholat. Jadi jangan mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan telah mengkonsumsi khamar. Dan kemudian dilanjutkan lagi dengan Quran surah Al-Maidah ayat 90 dan 91, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Jadi artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau beriman? Dia berhenti. Jadi ayat ini kemudian adalah ayat atau ayat yang merupakan tahap ketiga atau tahap terakhir di mana Allah kemudian secara tegas mengharamkan khamar. Jadi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum minal 'amali syaitani fajtanibuhu. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi kemudian Allah secara tegas melarang untuk mengkonsumsi khamar, berjudi, dan mengundi nasib dengan anak panah, kemudian berkorban untuk berhala. Jadi ayat ini kemudian menjadi tahapan terakhir di mana Allah kemudian secara mutlak dan secara tegas mengharamkan khamar untuk dikonsumsi. Jadi itulah kemudian tahapan-tahapan pengharaman khamar dalam Al-Quran, di mana narkoba yang dibahas dalam materi kami itu dikiaskan dengan khamar karena keharamannya dan sifatnya yang sama-sama memabukkan, sehingga dikiaskan dengan khamar. Dalam undang-undang kefarmasian, narkotika adalah obat. Sedangkan yang termasuk dalam golongan narkotika adalah candu, ganja, kokain dan sejenisnya, dan zat-zat yang asalnya dari candu seperti morfin, heroin dan semacamnya. Jadi khasiat seperti narkotika, oleh karena itu narkotika berbahaya bagi kesehatan manusia yang mengkonsumsinya, bisa menimbulkan efek-efek ketergantungan. Jadi dalam undang-undang sendiri terdapat dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, narkotika dibedakan dalam 3 golongan jenis, 3 golongan tingkatan. Jadi yang pertama ada narkotika golongan 1, yaitu jenis narkotika yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian narkotika golongan kedua, yakni narkotika yang berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, memiliki khasiat sebagai obat, namun penggunaannya hanya sebagai opsi terakhir dan dapat digunakan dalam terapi serta pengembangan ilmu pengetahuan. Dan kemudian narkotika golongan yang ketiga. Jadi narkotika golongan yang ketiga adalah narkotika yang memiliki yang berpotensi rendah menyebabkan ketergantungan. Jadi berbeda dengan narkotika kedua dan ke-1. Jadi yang ketiga ini
memiliki potensi yang sangat ringan untuk menyebabkan ketergantungan. Jadi itulah 3 golongan tingkatan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pembedaan pelaku narkotika, tentang pembedaan pengonsumsi narkotika, pelaku narkotika yang mengonsumsi narkotika. Jadi ada 2 macam. Yang pertama, pengedar narkoba. Ini orang yang memproduksi, yang menjual, yang mengekspor atau mengimpor narkotika itu sendiri. Kemudian yang kedua, pengguna narkoba. Dibedakan menjadi 2, yaitu pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan narkotika dan memiliki ketergantungan terhadap narkotika. Sedangkan penyalahguna narkotika adalah orang yang secara melawan hukum aktif menggunakan narkotika. Jadi itu 2 macam pelaku narkotika, pengedar narkotika dan pengguna narkotika. Kemudian hukum pidana bagi pengedar narkoba. Ini diatur dalam pasal 111, 112, 113 dan 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimalnya hukuman mati, serta hukuman pidana denda maksimal hingga 10 miliar. Ini hukuman untuk pengedar narkotika. Jadi yang selanjutnya, sedangkan hukuman pidana bagi pengguna narkotika dan penyalahguna narkotika itu diatur dalam pasal 127 dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun, hukuman dengan denda maksimal 10 miliar. Dan pengguna narkotika juga berhak untuk melakukan rehabilitasi untuk penyembuhan dan ketergantungan terhadap narkotika. Jadi itulah beberapa hukum yang ada di Indonesia bagi pengedar narkoba maupun pecandu narkoba atau penyalahguna narkoba di Indonesia. Jadi mungkin hanya sekian mengenai hukum narkoba di Indonesia yang saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.